Halo Sobat Iskol semuanya, welcome to our very first company content. Jadi di channel ini kita bakal bahas tentang konten-konten pertanian dan berbincang-bincang dengan pelaku usaha pertanian. Nah, di episode pertama kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Daryanto yang mana sudah berkecimpung di dunia pertanian organik sejak lama. Jadi buat kamu yang masih berpikir kalau pertanian itu kotor, jadul dan sebagainya, kata aku sih stay tune di konten ini biar kamu mengenal apa itu pertanian organik yang modern dan juga cerdas. Jadi langsung saja, sudah hadir bersama saya di sini Bapak Daryanto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak Daryanto sudah memberikan kita waktu untuk berbincang-bincang dengan PT Iskol Agridaya. Oke. Namun sebelumnya boleh silakan Pak Daryanto memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, kalau saya sebenarnya sudah cukup lama bersama dengan Romo Agathon di Cisarua, jadi tahun 85. Nah sekarang ini hampir 10 tahun di PT Kapol Antar Nusa. Berarti Pak Daryanto sendiri sudah bertani organik selama 10 tahun ya Pak? Lebih, hampir lebih 30 tahun. 2014 itu diminta untuk membuat kawasan organik di PT Kapol Antar Nusa ini karena pemilik Pak Budi Pranoto itu pengen sekali bahwa seluruh kawasan PT Kapol yang 40 hektar itu menjadi kawasan organik gitu. Baik Pak. Berarti untuk saat ini kawasan PT Kapol Antar Nusa ini seluas 40 hektar semuanya kurang organik. lebih 40 hektar organik ya. Dan organik. Pak Daryanto sendiri yang menanggung jawab keseluruhannya Pak? Iya, mencoba untuk membantu secara bertahap supaya seluruh kawasan ini memang benar-benar menjadi organik. Baik Pak. Tapi boleh dijelaskan dulu Pak, bagaimana sih latar belakang kenapa Pak Daryanto ini mau menggeluti bidang pertanian organik dibanding pertanian konvensional? Pastikan untuk pertanian organik ini banyak tantangannya ya Pak ya, mulai dari penyediaan bahan-bahannya, perawatannya, itu bagaimana sih Pak? Saya mempelajari juga pertanian konvensional. Ternyata dampak yang ditimbulkan oleh pertanian konvensional itu tidak sederhana, sangat complicated, terutama tentang kesehatan, lingkungan, dan pencemaran yang ada di mana-mana. Nah, dari situ saya berpikir bahwa ini tidak benar, ini bertentangan dengan arti pertanian. Oleh karena itu, pertanian itu harus menghidupi, harus bersentuhan dengan seluruh kehidupan. Sementara pertanian konvensional justru membunuh kehidupan. Nah, dari situlah saya mulai berminat dan tertarik untuk mendalami lebih jauh, sehingga lalu kita bisa membuat semacam pedoman atau membuat semacam panduan mengenai pertanian organik. Baik Pak. Untuk Bapak sendiri kan sudah 30 tahun lebih gitu ya Pak untuk bertani organik ini. Kira-kira apa sih Pak keunggulan pertanian organik ini yang benar-benar harus ditingkatkan lagi supaya masyarakat ini aware gitu Pak sama pertanian organik? Kalau kita bicara keunggulan, kayaknya dari seluruh aspek pertanian organik sebenarnya unggul. Yang masih diragukan hanya dari aspek produktivitas. Soalnya kalau kita bicara soal aspek kesehatan, aspek lingkungan, ya kan, aspek pendidikan, aspek apalagi kesehatan, baik tanah maupun lingkungan dan sebagainya, itu pasti semua orang tahulah keunggulan pertanian. Hanya yang sering dipertanyakan itu adalah produktivitasnya. Nah, produktivitas itu memang menyangkut tadi yang saya sebutkan, SOP. Apakah Anda sudah melakukan pertanian organik itu sesuai dengan SOP yang ada? Membuat kompos apakah benar mengikuti aturan main dalam pembuatan kompos? Apakah tanaman diberi POC atau tidak? Nah, itu semua yang menyebabkan menurut saya produktivitasnya itu menjadi turun. Tapi jangan dibandingkan dengan konvensional. Ya jelas konvensional menurut saya tetap masih unggul dalam tingkat produktivitas itu. Kalau misal pertanian organik ini selalu diragukan karena produktivitasnya. Nah, bagaimana sih Pak Daryanto ini memastikan dari kawasan organik ini produktivitas pertanian organiknya itu bisa selalu stabil bahkan meningkat seperti itu Pak? Jadi idealnya membangun pertanian organik itu kita bukan hanya terbatas bicara soal sayur.
Mestinya seluruh produk pertanian itu masuk di situ. Syukur kalau ada peternakannya, syukur ada perikanannya, syukur ada ada herbalnya, lalu ada semacam tanaman buahnya. Nah, dari situ kita bisa mengatur, karena kan kalau sayuran itu kan sebetulnya hanya hanya paling umur 3 bulan paling lama. Ada yang 2 minggu, ada yang 4 minggu, ada yang 1,5 bulan dan sebagainya. Betul. Tetapi sebetulnya kita perlu juga tanaman-tanaman keras, kopi misalnya, karena dengan adanya tanaman keras itu semacam kita punya produk yang memiliki karakteristik berbeda gitu. Hingga apalagi kalau ada peternakan itu jauh lebih baik. Itu untuk Pak Daryanto sendiri kan bilang tadi kalau sebaiknya pertanian organik ini ada beberapa komoditas begitu Pak. Untuk di PT Kapel Antarnusa ini sendiri, komoditas yang dikembangkan atau mungkin produk-produknya apa aja Pak? Kalau PT Kapel Antarnusa itu kayak semacam dapat anugerah Tuhan gitu ya. Bagaimana itu? Karena lokasinya itu sudah memberikan keunggulan tersendiri. Misalnya airnya dari gunung. Nah, kemudian batas kawasannya itu semua yang di atas itu hutan lindung. Kapol punya padi di kawasan yang sebelah lembah. Oh iya. Punya salak yang daerah yang tanahnya berbatu-batu, ya kan? Lalu ada sayuran yang agak datar begini. Kemudian ada pohon pisang, pohon buah naga, jeruk dan sebagainya ada di lereng-lereng yang ada di sana. Sehingga keanekaragaman yang terbentuk secara alamiah itu sudah membantu mengembangkan pertanian organik di sini. Nah, sekarang kan yang intensif dikelola itu sayuran. Kenapa? Karena sayuran kan komoditas yang waktunya itu pendek. Iya, betul. Dan itu intensif. Karena apa? Karena terus-menerus dilakukan. Jadi itu yang membuat PT Kapol itu agak sedikit unggul, sulit disaingi. Karena betul, memang situasinya sudah terbentuk begini. Kemudian yang di sana itu ada penangkaran elang. Otomatis semua aturan main untuk melindungi itu kan menyebabkan di sini tidak ada orang yang nembak burung, Iya, betul Pak. yang nembak binatang-binatang yang seperti itu. Jadi keanekaragamannya juga masih alami semua iya. ya. Oke, Sobat Iskol semua, kalau kalian mau tahu, saat ini kita benar-benar berada di tengah kawasan organik, betul ya Pak? Iya. Boleh silahkan diputar dulu kameranya biar kalian semua lihat. Jadi di sini tuh benar-benar beragam sekali ya Pak. Sayuran ada, pohon ada. Oh iya, sayuran ada 80 jenis, ya. Herbal ada 15 jenis, ya kan? Buah-buahan mungkin sekitar 10 jenis. Karena itu lalu PT Kapel ada yang satu unit yaitu farmstay, sehingga orang lalu senang tinggal di sini. Udaranya, suasana kebunnya, belum lagi sunrise-nya. Kalau pagi jam 5 naik ke kebun teh, Alami semua lalu, ya Pak. Iya, lalu kelihatan. Tadi Pak Daryanto sebut ada farmstay ya Pak. Farmstay. Boleh sebenarnya. dijelaskan sedikit Pak tentang farmstay itu gimana? Ya, yang ditonjolkan adalah mereka pengunjung itu mendapatkan ketenangan dengan suasana dalam tanda petik agak pedesaan begitu. Maka kita itu punya banyak, ada empat kayak pavilion seperti ini. Mereka bisa sewa 1 hari 2 hari gitu. Lalu kita juga menyediakan semacam paket-paket gitu. Misalnya one day trip. Jadi 1 hari dia berjalan, lalu kita beri mengenai organik itu, lalu kita jelaskan di sini tentang organik itu, lalu pulang. Jadi Ya, bisa tentu. sekalian holiday tapi dapat ilmu baru begitu ya Pak. Gitu. Di sini kan Pak Daryanto sebut tadi ada 80 lebih komoditas begitu ya. Nah, itu permasalahannya bagaimana ya Pak? Kemana aja begitu? Jadi BSP Group itu kan ada banyak. Nah, PT Kapol Antarnusa itu hanya fokus pada produksi produk organik, ya toh. Kemudian ada yang namanya PT Tuku-Tuku Natural. Nah, itu yang marketing. Ya, ada yang B2B, ada yang B2C, ada yang macam-macam gitu. Mereka create gitu untuk marketingnya gitu. Berarti memang sudah ada pembeli tetapnya begitu ya Pak? Ada juga sudah pembeli ada tetap, ya. Tertuju semua begitu? Ada outletnya. Oh, sudah ada outletnya juga? Kalau outletnya ada 4 atau berapa itu ya outletnya ada. Nah, baik Pak Daryanto, untuk saat ini kan
kebanyakan di Indonesia itu adalah Gen Z Pak, atau generasi muda. Nah, dan minat mereka terhadap pertanian itu menurun Pak dibanding generasi-generasi yang sudah. Nah, mungkin Pak Daryanto bisa ngasih insight ataupun tips gimana sih biar generasi muda ini bisa mengambil peran di dunia pertanian, terutama pertanian organik Pak. Yang pertama kan, mengapa dia tidak tertarik kan income. Betul. Jadi bagaimana kita membuat pertanian yang memang bisa mensejahterakan atau menguntungkan. Kalau itu tidak bisa ya susah banget. Itu yang pertama. Berarti jalan dari itu dulu ya Pak? Iya, mestinya entry point-nya itu ya pendapatan. Yang kedua adalah teknologi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi sehingga kesan bahwa pertanian itu berpanas-panas itu bisa dikurangi gitu. Misalnya teknologi apa yang cocok dengan pertanian organik? Ya mikroba. Bagaimana kita memanfaatkan keahlian kita atau kompetensi kita, ilmu kita tentang mikroba itu, sehingga lalu pemupukan, penyuburan tanah itu tidak harus bicara pupuk kandang, bicara itu lewat mikroba. Karena mikroba itu bisa bekerja sendiri di alam sehingga dia lalu bisa memberi peranan besar untuk misalnya mempertahankan kesuburan tanah. Baik Sobat Iskol, dari tadi kita udah bicara banyak ya dari Pak Daryanto terkait pertanian organik. Dari Pak Daryanto silahkan ngasih pesan-pesan dong Pak buat generasi muda yang mau terjun ke pertanian organik. Silahkan Pak. Oh iya baik, menurut saya tetap cobalah mulai belajar serius mengenai sejarah pertanian, mengenai bagaimana hubungan pertanian dengan makhluk lain, mengenai bahwa pertanian itu suatu kehidupan yang harus dipertahankan sehingga semuanya bisa hidup lebih baik. Sehingga di situ ada visi misi yang sangat kuat. Nah, kalau generasi muda bisa mengerti tentang itu, barangkali tertarik. Yang dilihat bukan hanya kehujanan, kepanasan dan sebagainya. Padahal dalam filosofi pertanian organis itu dijelaskan sangat jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Makhluk hidup yang namanya manusia hanya bisa hidup kalau dia berhubungan atau kerjasama dengan makhluk lain, apalagi dengan tanaman. Ada sekitar 20 peranan tanaman terhadap kehidupan manusia. Nah, dari situ mudah-mudahan kalau generasi muda mau mendalami hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kehidupan dan hubungan antara makhluk hidup itu, mungkin memiliki semacam motivasi atau semangat untuk kalau begitu saya mesti harus memulai dengan pertanian, khususnya pertanian organik. Nah, kalau itu bisa, saya yakin bahwa hidup di pertanian pun pasti bisa layak lah untuk hidup gitu. Oke, semoga pesan dari Pak Daryanto tadi bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi buat generasi muda ya Pak. Semuanya, terima kasih sudah mengikuti keseruan kita hari ini. Big thanks to Pak Daryanto sudah mengizinkan kita untuk berkunjung ke BSP Organic Farm. Semoga juga usahanya semakin sukses ya Pak. Amin. Dan juga semakin memberi banyak dampak positif bagi semuanya. Iya. Dan buat kalian yang mau update tentang pertanian organik bisa mengunjungi sosial media BSP Organic Farm ya Pak. Iya. Dan jangan lupa yang mau update tentang konten-konten pertanian bisa mengikuti sosial media Iskol Agridaya. Sekian cerita kita hari ini. Bye-bye. Oke.